Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Adawiyah, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan D4 Terapis Gigi Alih Jenjang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah patologi rongga mulut dengan judul penyakit jaringan keras dan lunak gigi dan rongga mulut. Pertama di sini saya menampilkan struktur gigi, ada mahkota, akar, jaringan terluar gigi adalah email, dentin, selanjutnya pulpa, sementum, ligamen periodontal, saraf, dan pembuluh darah. Jaringan penyangga gigi ada ligamen periodontium, tulang alveolar, jaringan pulpa, dentin, enamel, dan gingiva. Penyakit yang pertama pada jaringan keras gigi, di sini ada karies atau lubang gigi, merupakan kerusakan jaringan keras gigi yang ditandai demineralisasi bagian anorganik dan destruksi bahan organik gigi bisa terbentuk kavitas. Host dan gigi atau plak adalah lengketan di permukaan gigi yang berisi bakteri dan produknya. Yang kedua ada mikroorganisme, karyogonik, Streptococcus mutans, Lactobacillus. Yang ketiga, substrat. Yang keempat, waktu. Kemampuan saliva mendepositkan kembali mineral selama karies berlangsung. Ini adalah etiologi dari pembentukan karies. Faktor lain, keturunan, ras, jenis kelamin, usia, makanan, vitamin, unsur kimia, keadaan gigi yang porus dan lunak, visur yang dalam, posisi gigi yang tidak teratur, wanita hamil, dan diabetes mellitus. Selanjutnya di sini adalah teori pembentukan plak. Ada partikel yang berupa deposit glikoprotein yang melekat pada permukaan gigi beberapa saat setelah gigi dibersihkan. Ini adalah tahap primary colonizer, sehingga menyebabkan bakteri yang menempel pada pelikel memperbanyak diri. Bakteri baru ikut menempel pada pelikel dan menambah jumlah bakteri. Setelah 1-3 hari perlekatan, terjadilah secondary colonizer. Dan setelah 1 minggu, terjadilah tertiary colonizer. Kemudian itu akan menjadi plak. Plak menyebabkan karies. Plak terdiri dari sisa makanan dan bakteri. Bakteri tersebut melakukan fermentasi substrat, karbohidrat, sukrosa, dan glukosa. Dari kejadian itu memproduksi asam sehingga pH plak akan menurun. Nah, di sini akan terjadi demineralisasi pada permukaan gigi, menyebabkan terjadinya karies. Perjalanan karies gigi dimulai dengan gigi yang baik-baik saja, kemudian terlihat white spot, lalu akan terjadi karies mencapai email. Jika tidak segera diatasi, akan menjadi karies mencapai dentin. Dan jika terus dibiarkan, akan mencapai pulpa dan menyebabkan abses. Klasifikasi karies. Lokasi permukaan ada pit dan visur, permukaan yang halus. Kedalaman struktur ada superficialis, email, media, dentin, profunda, pulpa. Kemudian klasifikasi karies menurut waktu terjadinya ada primer, sekunder, serta tingkat progresivitas akut, kronis, terhenti, atau eretz karies. Diagnosa dan tata laksana karies. Yang pertama di sini ada anamnesa, warna gigi berubah, bisa menjadi coklat atau hitam, gigi terasa berlubang, nyeri, ngilu. Pemeriksaan gigi, diskolorisasi gigi, kavitas. Penata laksanaannya ada pemeriksaan gigi, penambalan, progresivitas, analgesik, dan pemberian antibiotik. Dalam pemeriksaan memerlukan cahaya yang cukup, ketajaman mata, sondasi untuk melihat kedalaman lubang, kemudian membersihkan plak, kalkulus, dan menjadi gigi yang bersih. Penyakit pulpitis atau radang pulpa.
Radang pulpa adalah peradangan pada pulpa gigi yang menimbulkan rasa nyeri, ditandai oleh kepekaan gigi yang muncul akibat aliran darah yang berlebihan ke gigi. Etiologi pulpitis ada mikroorganisme, trauma, laktogenik, chemical, symmetric disorder, diabetes, sickle cell anemia. Gejala dan klasifikasi pulpitis. Nyeri hilang bila stimulus panas atau dingin hilang. Ini menandakan bahwa pulpa sehat, reversible. Nyeri tidak hilang bila stimulus panas atau dingin hilang. Pulpa tidak sehat, ini adalah pulpitis irreversible. Penata laksanaan pulpitis, menghilangkan penyebab. Pulpitis stadium dini dilakukan tambalan sementara 6-8 minggu, lalu permanen dengan obat penenang saraf. Pulpa yang masih sehat dilakukan penanganan dengan memotong gigi yang rusak, lalu dilakukan penambalan. Untuk pulpa yang rusaknya sudah meluas, dilakukan penanganan dengan mencabut pulpa dengan PSA atau cabut gigi. Selanjutnya di sini ada nekrosis pulpa, kematian jaringan pulpa sebagian atau seluruh, kelanjutan pulpitis atau terhentinya aliran darah ke pulpa akibat trauma. Etiologi nekrosis pulpa, mikroorganisme, trauma fisik, kimia, reaksi hipersensitivitas. Umumnya akibat pulpitis yang tidak ditangani dengan baik. Bentuk nekrosis, koagulasi adalah jaringan yang larut mengendap lalu memadat. Likuefaksi, jaringan menjadi mencair, lunak karena enzim proteolitik. Ini adalah klasifikasi nekrosis pulpa. Patofisiologi terjadinya nekrosis adalah karies atau trauma yang menyebabkan kompleks pulpa dentin terpapar lingkungan oral, lalu terinfeksi mikroorganisme, menyebabkan inflamasi yang menyebabkan odema lokal. Selanjutnya kompresi pasif pada pulpa yang menyebabkan kapiler kolaps, dan ini menyebabkan jaringan sekitar mengalami hipoksia dan terjadi nekrosis. Subjektif, gigi berlubang, gigi berubah warna, bau mulut, halitosis, tidak sakit. Pemeriksaan objektifnya adalah disokolorisasi gigi warna abu-abu hitam. Jika merasakan sakit, ini menandakan adanya peradangan periodontitis. Tes termal dan elektrik tidak berespon kecuali tipe likuefaksi. Ini adalah pendiagnosaan nekrosis pulpa. Penata laksanaan nekrotik pulpa adalah simptomatis dengan analgetik, kausatif dengan antibiotik bila infeksi, kemudian bila peradangan sudah reda akan dilakukan pencabutan PSA. Selanjutnya adalah penyakit jaringan lunak rongga mulut. Yang pertama di sini ada kelainan kelenjar liur. Akut supuratif sialadenitis merupakan suatu kondisi akut dan nyeri difus pada keadaan awal penyakit glandula parotis. Kelenjar akan mengalami pembesaran, terasa sakit, dan terdapat eksuda perulan yang terlihat pada orifice bukal ductus tension. Penyakit ini biasanya terjadi pada pasien dengan kondisi kesehatan lemah, dehidrasi, dan oral hygiene yang buruk. Supuratif parotis, penyakit ini dapat terjadi pada bayi yang baru lahir. Biasanya pada bayi yang lahir prematur 35-40% dengan dehidrasi sebagai faktor predisposisi. Onset biasanya terjadi sekitar 7-14 hari dan terdapat eritema pada kulit di sekitar kelenjar parotis. Penyebab umum infeksi antara lain Staphylococcus, Pseudomonas, Streptococcus, Pneumococcus, dan Escherichia. Penyakit yang selanjutnya di sini ada sialodositis, merupakan inflamasi yang terjadi baik pada ductus Wharton maupun Stenson. Biasanya terjadi dilatasi pada obstruksi distal. Pembesaran ductus dapat berbentuk fusiform atau berantai menghasilkan area ductal stenosis. Sialotiasis
Sebagian besar terjadi pada kelenjar submandibula, 80-90%. Pada kelenjar parotis terjadi 10-20%, dan sekitar 1-7% terjadi di kelenjar ludah sublingual. Selanjutnya, untuk penyakit kronik rekuren sialodenitis merupakan pembengkakan difus maupun terlokalisasi pada kelenjar ludah dan terasa sakit. Penyakit ini biasanya diasosiasikan dengan obstruksi tidak sempurna pada sistem ductus, walaupun biasanya terjadi variasi. Sialodositis fibronosa merupakan pembengkakan rekuren akut dan biasa terasa nyeri maupun tidak nyeri pada kelenjar parotis atau submandibula. Mucoceles merupakan istilah klinis yang mendeskripsikan pembengkakan yang disebabkan oleh akumulasi saliva pada sisi yang terkena trauma maupun daerah yang mengalami penyumbatan pada ductus glandula saliva minor. Mucoceles diklasifikasikan menjadi tipe retensi dan ekstervasasi. Selanjutnya ada penyakit ranula. Ranula kemungkinan merupakan fenomena ekstravasasi mukus maupun retensi mukus dan sebagian besar terjadi pada ductus glandula saliva sublingual. Penyakit berikutnya tumor rongga mulut. Yang pertama ada adenoma pleomorfik, merupakan tumor kelenjar liur yang paling banyak ditemukan, berkisar 60-80% dari seluruh tumor jinak di kelenjar liur. Sekitar 85% terdapat di kelenjar parotis pada kedua lobus. Yang kedua adalah mucoepidermoid carcinoma, merupakan kondisi maligan yang biasa terjadi di kelenjar parotis. Dan kedua pada kelenjar submandibula dengan palatum sebagai lokasi yang paling umum terjadi. Ada juga adenosarcisoma, limfoma, sarcisoma X, pleomorphic adenoma. Gangguan perkembangan lidah, mikroglosia, ukuran lidah lebih kecil dari normal. Makroglosia, ukuran lidah lebih besar dari normal. Ankyglosia, frenulum lingual pendek, dan terdapat celah lidah. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.